Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat antusias saudara untuk hadir di kelas-kelas pembinaan ini. Nggak terasa udah sampai di hari yang ketiga ya. Besok kita akan yang terakhir. Nah, saya undang sebelum kita bersama-sama membahas firman Tuhan, saya minta kita bangkit berdiri dengan penuh semangat. Ya. Saudara kasih high five kepada 8 orang, jangan kurang, jangan lebih. Katakan begini, saya senang sekali saya melihat kamu di sini pada malam ini. Jangan lebih, jangan kurang. Yes. Ada yang kurang, ada yang lebih? Nggak ada? Pas? Oke, silakan duduk kembali. Oke, tema malam ini adalah sikap hidup di akhir zaman, ya. 2 hari kemarin kita sudah membahas kurang lebih apa yang terjadi di dunia saat ini, akarnya apa kita sudah bahas. Nah, saya nggak mau mengulang kembali ya. Intinya adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi hari ini pasti ada urutan peristiwa, ada urutan kejadian sampai hari ini ada. Yang malam ini kita akan tiba di tentang berbicara tentang sikap hidup di akhir zaman. Menurut saya ini lebih penting daripada sekedar pengetahuan dan informasi yang kita terima kemarin. Nah, sebelumnya saya mau tanya dengan jujur, siapa yang tahu dan sadar dan yakin bahwa kita sudah di akhir zaman? Bisa angkat tangan. Amin. Kalau nggak tahu, nggak mau sadar juga apa-apa, gitu. Oh enggak, masih lama gitu ya, masih 2000 tahun lagi kali ya. Nah, tapi saya perlu kasih garis bawah, ada beberapa gereja yang tidak mengajarkan tentang akhir zaman dengan berbagai alasan. Saya tidak mau menghakimi mereka, tapi kalau menurut saya akhir zaman itu perlu diberitakan. Kenapa? Karena Yesus sendiri menceritakannya. Berulang kali dalam perumpamaan dia ngomong tentang akhir zaman. Sebabnya kalau menurut saya kita harus memberitakan tentang akhir zaman, tapi pada konteks yang benar dan juga dengan motivasi yang benar, sehingga berita akhir zaman tidak menjadi berita yang menakutkan atau berita yang mengerikan bagi kita, tapi justru menjadi berita sukacita yang mengerti. Katakan amin. Kenapa bersukacita? Karena ternyata Alkitab kita adalah Alkitab yang luar biasa. Semua sudah ditulis di sini, digenapi satu persatu dengan begitu rupa perfectnya. Sampai akhirnya nanti kegenapannya adalah semuanya terjadi dan apa yang Alkitab tuliskan dari awal sampai akhir, kita akan bilang, wow, saudara, ini bukan buku biasa. Buku ini diilhami oleh Roh Kudus. Sehingga segala sesuatu yang ini sudah mulai terjadi. Saudara lihat kelahiran Yesus pun dinubuatkan begitu rupa sampai hari digenapi. Nah, saya percaya bahwa harus garis bawahi, kalau Yesus anggap akhir zaman nggak penting, dia nggak akan sampaikan. Ya setuju ya bahwa berita akhir zaman penting ya. Tapi nggak usah menakutkan, santai aja ya. Jadi kalau saya ngomong kayak tadi pagi saya nonton CNN lagi, ternyata Ebola sudah masuk sekarang di Spain. Cepet banget ya. Kemarin di Paris, terus di Spain. Ya, kalau sudah lihat Korea Utara dan Selatan nih lagi di tengah-tengah antara perbatasan lagi perang. Betul? Saya baca itu, saya dengar, wow, tadi saya dapat berita dari teman kita Joshua bahwa di Cina ada gempa bumi dan sebagainya. Itu sebabnya mari kita belajar apa yang Yesus katakan tentang akhir zaman, biar kita dapat secara kebenarannya. Dengan cepat kita buka dalam Lukas yang ayat ke-21, ayat yang ke-25 sampai ke-26. Ini contoh saja, saya nggak akan bahas banyak-banyak. By the way, semalam waktu saya kumpul dengan Ajis kasih lihat saya Twitter, dan Twitternya berisi bahwa Blood Moon sudah terjadi semalam. Di Indonesia sudah terjadi Blood Moon semalam ya. Blood Moon tadi ya, Blood Moon ya. Artinya Blood Moon itu ya bulan yang berwarna darah, sudah ya. Sudah terjadi. Jadi itu benar, menurut kalender Yahudi sudah terjadi juga semua dan mulai pelan-pelan digenapi. Mari Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Kita baca dengan suara yang keras atau bisa muncul. Kebuka nggak? Kebuka ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke, oke ya. Judulnya adalah Kedatangan Anak Manusia, Perumpamaan tentang Pohon Ara. Teman-teman boleh baca ayat yang ganjil, ayat 25, 1, 2, 3 ya. Dan akan ada pada matahari dan bulan dan bintang
Dan di bumi raksasa akan itu pada gelora. Saya bacakan ayat 26. Nah, perhatikan kata-kata gelora laut ini bukan sekedar gelora biasa, tapi kalau kita selidiki ternyata itu bicara soal tsunami, ya. Ya, kita tahu tsunami di Jepang, tsunami di Aceh, tsunami di berbagai tempat. Begitu rupa. Sebelum saya pergi ke sini, Amerika juga kena, ya. Bukan tsunami tapi kena sebuah tiupan angin begitu rupa dan kacau. Nah, ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa langit akan goncang. Nah, perhatikan bahwa mereka ketakutan, tapi bagi orang yang mengenal Tuhan, bagi orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, saya sudah katakan kita justru bersuka cita. Katakan amin. Amin. Mari kita buka lagi Matius yang ke-24 ayat 6 sampai 8. Matius yang ke-24 ayat 6 sampai 8. Saya minta beberapa teman tersenyum kepada saya. Ya kan, supaya jadi saya nggak tegang gitu kan di depan kan. Matius 26 ayat 6 sampai 8. Teman-teman boleh baca yang genap, 24 ayat 6 sampai 8. Teman-teman baca yang genap, saya baca yang ganjil. 1, 2, 3 ya teman-teman, tolong ayat 24. Kamu akan mendengar dari peperangan atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 24 kan? Pasal 24 ayat 6. Oh, 6 sampai 8. Iya, enggak apa-apa juga. Ya, ada juga di sini ayat 7. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, benar. Matius 24 ayat 6 kan? Ayat 7 kan? Iya. Kok ayat saya begini? Terus benar? Benar? 24 ayat 6, sekarang saya baca ayat 7 kan? Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan bangkit melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan kebal bumi di berbagai tempat ya. Cina ya, barusan ya. Ayat ke-8 tolong teman-teman baca. Akan tetapi semuanya itu berbahagia, penderitaan menjelang zaman baru. Nah, ini saudara baca di rumah, tugas saudara baca di rumah aja. Nah, saya langsung loncat ke ayat yang ke-23. Ini 23 ini penting sekali supaya teman-teman bisa mengerti. Ayat ke-23. 1, 2, 3 ya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, atau jangan apa? Jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan apa? Oh, tanda-tanda dahsyat dan apa? Mujizat, they can make it, right? Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan apa? Orang-orang pilihan juga. Camkan ini aku sudah teman-teman baca di rumah. Saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang. Ada teknologi terbaru yang sudah dibuat dan akan dipresentasikan nanti pada waktu yang tepat. Sebuah bentuk seperti hologram begitu akan ada di langit besar. Yesus datang. Saudara jangan percaya itu. Amin. Gak usah, Yesus gak usah pakai begitu-begituan ya. Dia mau datang aja. Amin. Amin. Nah, tapi di sini kita baca secara singkat teman-teman. Ada deru perang, ada kabar perang, bangsa melawan bangsa, kelaparan, gempa bumi dahsyat dan semuanya ini sudah terbukti sedang terjadi dan akan terus terjadi sampai Yesus datang kembali. Amin. Datang 2 kali. Mari kita buka 2 Timotius 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ini lebih spesifik lagi. Judulnya adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, saya minta bergantian kita baca teman-teman ayat yang pertama yang ganjil, saya baca yang genap. 1, 2, 3 ya. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Setuju? Setuju. Suka. Nanti segala-segalanya bakal mahal, bakal naik dan semuanya. Ayat kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Baca ayat yang ketiga. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat membangkang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5. Secara lahiriah mereka mengatakan kepada mereka, tetapi pada
jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terhadap orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai hawa nafsu. Ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Nah, teman-teman baca sendiri ini kondisi manusia zaman. Setuju nggak? Ini ada di sekeliling kita. Ya, dunia kita sedang mengajarkan kita untuk self-center. It's about you. Kemarin kita udah belajar tentang New Age Movement. It's all about yourself. Gak peduli Tuhan, gak peduli siapapun. Yang penting saudara bisa menyeimbangkan diri saudara dengan semesta dan semuanya. Saya gak akan bahas. Nah, tapi saudara perhatikan nanti di rumah sendiri ayat-ayat ini saudara pelajari. Ini adalah karakteristik dan keadaan manusia di zaman yang ditulis oleh Rasul Paulus berdasarkan ilham Roh Kudus. Dan kalau kita cermati, ini memang terjadi di sekeliling kita. Anak-anak muda berontak sama orang tua, anak-anak muda tidak tahu berterima kasih, nggak peduli agama dan semuanya. Nah, kita nggak mau jadi anak Tuhan, tapi kita punya attitude yang seperti ini. Nah, kita akan belajar di firman Tuhan lebih lanjut bagaimana attitude yang Tuhan harapkan. Kita buka lagi, saya mau buka ayat banyak-banyak supaya ini karena saudara tahu bahwa ini adalah firman Allah. Efesus 5, Efesus yang kelima, ya, ayatnya yang ke 15, ya, ayat yang ke-15. Boleh baca lagi teman-teman yang ganjil. 1, 2, 3 ya. Ayat 15, Efesus 5 ayat 15. 1, 2, 3 ya. Karena itu perhatikanlah sesama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu memikirkan Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-kata salah seperti mereka yang berlaku hidup pujian dan nyanyi rohani, bernyanyi dan bersorak berkompas dan masyarakat. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan berkata dirimu bersorak pada yang atas Kristus. Nah, kalau ayat yang ke-19 ini buat besok saudara, komunitas di dalam kelompok saya, di dalam kulku saudara, ada kidung pujian, ada nyanyian, ada mazmur. Saya nggak akan perpanjang di sana. Tapi mari kita kembali ke ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama, bukan cuma sekedar memperhatikan, tapi harus memperhatikan begitu rupa, begitu telitinya, begitu cermatnya, bagaimana kamu hidup. Artinya bagaimana lifestyle saudara hidup, bagaimana cara saudara hidup, bagaimana cara saudara bekerja, bagaimana cara saudara melayani, bagaimana cara saudara berkarya, berkarir, bagaimana cara sekolah bisnis, bagaimana cara saudara berbisnis dan semuanya. Disuruh perhatikan, ya, janganlah seperti orang yang bebal. Bebal itu adalah gambaran dia kita adalah seperti kuda bagal, kuda yang liar, yang susah untuk dikekang, ya. Tapi dikatakan jadi seperti orang apa? Arif. Kita jadi teringat doa Musa di dalam Mazmur, ya, yang dikatakan hidup manusia itu cuma 70, paling 80 kalau panjang, ya. Kalau udah 90 itu udah super cuan, kalau 100 itu mungkin minum ginseng, ya. Kalau 110 saya nggak tahu lah, mungkin kebanyakan currywurst dan saya nggak tahu, ya. Tapi sebenarnya 70-80. Lalu Musa bilang begini, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ternyata begini, surat ini ditulis karena ternyata jemaat Efesus banyak yang hidupnya sembarangan, hidupnya tidak punya tujuan dan hidupnya tidak punya arah, tidak mengerti bahwa Tuhan itu sudah dekat, Tuhan tuh ada dalam kehidupan dengan nyata, sehingga mereka hidup seperti orang bebal. Itu sebabnya dinasihatkan dengan kondisi bahwa hari-hari yang jahat, pergunakanlah waktu yang ada. Yang disebut, itu sebabnya saya bilang, ya, kalau orang nggak bisa ngatur waktunya buat diri sendiri, ya, manage your time, manage your life. Kalau menurut saya ada something wrong with you, karena Tuhan kasih kita kemampuan, ya, untuk saudara bisa atur hidup saudara begitu rupa, dari bangun pagi, bangun siang, bangun pagi maksudnya terus kerja dan semuanya begitu rupa supaya saudara bisa atur hidup saudara jadi efektif, efisien, dan hidup saudara bisa memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, itu sebabnya ramai-ramai itu benar, dia dapat suara Tuhan itu. Begadang jangan begadang, tuh, ya, kalau tidak ada artinya, ya, kecuali saudara mau ujian, ya saudara boleh begadang, ya. Begadang boleh saja kata dia, ya, betul kan? Boleh saja, ya, asalkan enak lagunya, mau dangdutan, mau dicoba, nggak usah, ya. Jadi teman-teman, kemampuan saudara memanage hidup saudara, memanage waktu saudara ini yang paling penting di akhir zaman ini, ya. Saudara tahu kapan waktunya main, saudara tahu kapan waktunya belajar, saudara tahu kapan waktunya olahraga, saudara tahu kapan waktunya istirahat dan semuanya itu akan buat hidup saudara jadi
begitu rupa, arif, bijaksana, dan efektif. Amin. Saudara akan kelihatan fresh, saudara akan kelihatan segar, saudara kelihatan penuh dengan energi kalau saudara bisa atur. Tapi kalau saudara nggak bisa atur hidup saudara pernah ketemu orang yang lemas, capek, kelihatannya lelah. Kenapa? Karena about management time. Nah, Tuhan tuh kasih hikmah buat kita untuk ngatur segala sesuatunya. Amin. Nah, saya ini di rumah, saya orang yang bangun pagi, saya biasanya antar anak saya ke sekolah, ya. Nanti siang gantian istri saya, lalu saya kerjakan ina itu, dan saya biasanya tidur nggak terlalu mau lebih malam-malam, ya. Karena saya pingin besok pagi bisa seger lagi ngantar anak saya dan semua. Saya atur hidup saya begitu rupa. I'm not gonna waste my time untuk melakukan hal-hal yang nggak perlu, ya. Sebabnya saya heran kalau ada orang fitness sampai 7 jam, 8 jam, 10 jam. Itu fitness apa ketiduran di fitness, saya nggak tahu ya sebenarnya. Kecuali saudara personal training, saudara harus latih ya. Saya juga nggak ngerti kenapa orang ada yang whatever it is. Pokoknya saudara diberi hikmat, saudara atur hidup saudara begitu rupa. Saudara atur ritme hidup saudara. Kita kadang-kadang minta Tuhan yang atur, nggak bisa. Kita yang atur. You make it, you control, saudara yang control, atur ritme hidup saudara begitu rupa supaya hidup saudara itu berjalan, akhirnya saudara bisa mengerti kehendak Allah. Amin. Terus itu dikatakan, jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah. Artinya perlu ada usaha untuk mengenal kehendak Allah, tuh perlu ada usaha, perlu ada sesuatu yang kita kerjakan. Mungkin kita perlu. Kenapa banyak orang berdoa nggak bisa berdoa? Ya gimana bisa berdoa? Dia nggak bisa atur waktu begitu rupa, pulang sudah capek, sudah teler, ya susah dia. Nah tapi kalau orang bisa ngatur ritme hidupnya, dia akan punya waktu, dia punya space buat dirinya sendiri, dia punya space buat teman-teman, dia punya space buat orang lain, dia punya space buat Tuhan, dan akhirnya hidup saudara jadi begitu indah. Akhirnya benar-benar kalau udah bisa ngatur waktu, percaya saya, saudara siapapun yang ketemu saudara akan bilang ini, gila men, lu kok bisa kayak gitu ya, segar, energetik. Amin. Bukan karena obat-obat tertentu, tapi karena saudara memang atur hidup saudara. Ya, artinya you manage your habit, atur kebiasaan saudara itu penting. Ya. Nah saya tahu untuk orang yang biasanya bangun jam 9 pagi, terus disuruh bangun jam 6 pagi, itu akan menjadi sebuah perjuangan. Tapi kalau saudara belajar untuk berdisiplin, saudara bisa. Amin. Ya, beli alarm yang modelnya yang aneh-aneh saudara ya. Kalau bunyi itu nonjok muka saudara jedar, itu bisa. Ya, atau saudara taruh ember di atas. Jadi kalau bunyi alarm, embernya jatuh kenapa saudara pluk, blank gitu ya. Bisa. Jadi nggak ada alasan kayak gini, Pak saya susah bangun pagi, nggak ada. Semua orang bisa asal dia mau berusaha. Motivasinya cuma satu, saya mau kenal Tuhan secara pribadi, saya mau kejar Tuhan, saya mau jadi God chaser gitu ya. Saya mau mengerti Tuhan. Pasti bisa, katakan amin, saya bisa. Ya, ya. Dan di situ dikatakan juga jangan mabuk oleh anggur. Anggur ini bicara fisik dan juga bicara yang spiritual, artinya jangan mabuk oleh dunia ini. Ya, saudara harus tahu gitu, ya. Dan karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Rohnya besar, ya. Artinya saudara punya kontinuitas. Saudara punya waktu-waktu berhubungan begitu rupa, berintimasi dengan Roh Kudus, sehingga dimanapun saudara berada, jika orang membutuhkan pertolongan, saudara siap. Amin. Gak usah cari pusing-pusing ya, ibu gembala dibangunin jam 2 pagi ya, atau cari pendeta karena saudara bingung. Gak usah. Kalau saudara kontinuitas bergaul dengan Roh Kudus, saudara akan bisa jadi berkat dimanapun saudara berada. Amin. Ya. Ya, kayak saya pergi kemana saya nggak pernah takut ketemu siapapun, ada masalah apapun, karena saya percaya roh yang ada di dalam kita, di dalam saudara, di dalam saya adalah roh yang tidak terbatas. Amin. Kalau roh itu terbatas artinya unlimited, saudara bisa do whatever it is ya. Dan saya mau beritahu, saya sudah ngalamin ya, Roh Kudus sangat tidak terbatas. Saudara bisa berkati orang lewat telepon, betul ya. Saya doain orang hamil lewat BBM saudara, betul. Jadi BBM-an, hamil lah kau, hamil saudara. Saya juga bingung bagaimana kehamilan itu terjadi. Ya, hamil saudara ya. Jadi saudara tidak dibatasi oleh apapun. Amin. Telepon, BBM, Skype, whatever it is, saudara bisa asal saudara percaya ada kuasa Roh Kudus di sana. Amin. Enggak terlalu dengan jarak, Berlin, Amerika, dimanapun kalau Roh Kudus mau bekerja, dia bisa bekerja. Amin. Amin. Lalu dikatakan tadi saya udah di dalam komunitas, ya, saudara diharapkan di dalam komunitas. Dan saudara dihadapkan punya gaya hidup yang ucapkan syukur, katakan amin. Gak cuma sekali-sekali, tapi dikatakan senantiasa. Thank you God. Makasih Tuhan. Hal-hal kecil, hal besar, makasih Tuhan. Bangun pagi, saudara bisa bangun, saudara langsung bilang, thank you God, saya bisa bangun hari ini. Amin. Saudara tahu teman saya ada satu di Australia, dia jerit ketika bangun, anaknya jerit duluan. Jadi mereka saling menjerit gitu ya. Artinya anaknya teriak, "Papa colong, colong, colong," ke kamar.
Saudara tahu dia udah nggak bisa jalan tiba-tiba di pagi hari. Waktu diselidiki, dicek kakinya udah panjang sebelah sudah. In one leg, panjang sebelah. Papanya nangis, papanya bingung. Bawa ke dokter anak, bawa ke dokter ini, kagak susah. Berapa bulan saya lupa. Tiba-tiba ada hamba Tuhan datang, saudara, punya hikmat Allah. Cuma ngomong ini, udah ke dokter apa aja Pak? Udah ini, pada bingung semua. Pernah dicek giginya nggak Pak? Cuma gitu aja dok. Hamba Tuhan cuma ngomong simpel kayak gitu. Oh, giginya belum tuh, gak kepikiran. Dicek dokter giginya, ternyata sumbernya dari gigi. Itu sebabnya saudara yang giginya bolong, please bereskan. Bereskan, amin. Selain mulutnya bau dan tidak enak, tapi saudara juga itu penting banget. Ya, istri saya baru kena sinus gara-gara gigi. Giginya bolong, mulai ada bibit penyakit, masuk nananya ke sini. I don't know what happened. Akhirnya istri saya dibor, saudara, bukan dibor sebenarnya, dimasukin alat, diketok tulangnya, bunyi, tuh. Kelihatannya enak, nangis saudara dia. Dokternya ngomongnya gampang banget, itu Pak kecil Bu. Tonton, Pak, tak, tuh, cor keluar semua. Istri saya baru sebelum saya pergi. Mulai dari mana? Gigi. Ini gratis loh. Nasihat ini free. Ya betul saudara ya. Coba ke sebelahmu gitu. Ya, jangan main-main dengan gigi, suruh beresin gigi. Akhirnya dia beresin giginya, dan didoakan sama Tuhan, kakinya tiba-tiba normal dan berjalan dan sehat sekarang. Ya, di Bali ada seorang kaya yang punya ikan yang mahal banget ikannya. Taruh di kolam, jalannya miring saudara. Miring, saudara minta miring. Kayak mau mati enggak hidup. Wah, si orang kaya ini walaupun banyak duit tetap lah lihat ikan baru dibeli miring-miring sedih. Telepon pendeta saudara. Kan pendeta tugas macam-macam, doain pohon. Nggak percaya saudara. Ya, doain pohon, doain rumah, semua didoain ya. Dianggap pendeta itu dewa kali saudara ya. Sehingga cerita dipanggil hamba Tuhan datang ke rumah, saya dengar ceritanya sampai ketawa juga. Dia datang ke rumah, dia pikir mau doain apa ya? Pak, ikan saya liatin. Wah, dia lihat ikannya dia lihat. Terus mereka ngobrol dalam bahasa ikan ya. Karena namanya Denny si manusia ikan, saudara ya, mereka ngobrol. Tahu itu? Pasti angkatan baru nggak tahu ya. Konan ketawa karena dia memang sudah tua, jadi angkatan gitu. Nah, waktu dia lihat ikan itu dia cuma bingung, dia cuma mikir, aduh gimana doainnya ya. Tuhan kasih hikmat buat dia saudara ya. Ludahin aja 5 kali. Bayangin saudara. Akhirnya dia bilang, Pak, boleh izin Pak, saya disuruh Tuhan. Suruh ngapain sama Tuhan gitu kan? Bapak, pokoknya percaya aja. Oke. Cuak 5 kali saudara ya. Dia pulang cepet-cepet takut digebukin. Pulang dia pergi, dia tinggal di tempat itu. Baru di mobil ditelepon saudara. Luar biasa Pak, ikannya berdiri dengan lancar, lurus. Wah, dahsyat nggak Tuhan kita saudara? Amin. Nggak ditunggu lagi buat Tuhan ya. Tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Mau ikan, mau pohon, mau apapun bisa. Amin. Ya, jadi saudara kalau diminta doa jangan aneh-aneh, saudara percaya aja. Ya, itu baru masalah ikan. Banyak lagi ceritanya yang nggak bisa habis saudara. Tapi saudara lihat dari pelajaran ini sebenarnya udah ada beberapa lifestyle yang Tuhan minta. Ya, hidup bijaksana, manage your time, manage your life, usahakan supaya ngerti kehendak Tuhan, jangan mabuk oleh anggur duniawi, penuh Roh Kudus, ucapkan syukur, rendahkan dirimu sama itu bicara soal hidup dalam kasih ya. Nah, tapi mari kita belajar lebih lanjut lagi. Ada satu ayat yang saya suka sekali di 1 Petrus 4 ayat 7, tolong dibuka 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Petrus 4 ayat 7 dan seterusnya. Ya. Boleh dong teman-teman baca yang ganjil, saya baca yang genap. 1 2 3 ya. Kesukaan segala sesuatu sudah dekat. Saudara. Kesukaan segala sesuatu sudah apa? Sudah dekat. Titik. Oke, next. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat 9. Berilah umpamahan seorang akan yang lain, kalau tidak apa? Bersungguh-sungguh. Jangan komplain saudara. Layanilah seorang yang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melayani dengan kekuatan yang
sampaikan di Lukas, di Matius, bangsa-bangsa gemetar, takut, gelisah. Betul? Tapi di sini justru firman Allah memberikan kepada kita. Untuk yang pertama, kuasailah dirimu. Amin. Artinya saudara bisa control yourself begitu rupa sehingga saudara tidak jadi orang yang ketakutan, gelisah, bingung dengan apa yang terjadi di sekeliling saudara. Sebab saudara punya pegangannya cuma dua, Yesus dan firman Allah. Katakan amin. Amin. Ya, kuasai dirimu. Nah, banyak orang nggak bisa kuasai dirinya. Ya, nanti urutannya sederhana. Kalau orang nggak bisa control themselves, dia nggak bisa tenang. Betul? Ya, saudara kalau menunggu uban tapi terburu-buru, ya, saudara nggak kuasai diri, ya, saudara jadi gelisah, lari buru-buru, wah, nggak karuan saudara, ya, nggak tenang. Jantung saudara juga drag-drag, ya. Tapi kalau saudara cool, ya, akhirnya saudara ketinggalan uban. maksudnya itu saudara, ya. Saudara ketinggalan uban. Ya. Apa sih? Oke, anyway. Nah, kata kuasai diri ini memang tidak mudah. Karena diminta tadi konon doa, saya pikir itu profetik sekali waktu dibilang Tuhan jaga pikiran kami, jagai hati kami, jagai lidah kami. Saya pikir yang perlu kita kontrol itu adalah hati dan lidah kita. Amsal 4:3, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah mengalir air terpancar kehidupan. Ya, jadi kalau saudara nggak menjaga hati, tentu yang keluar adalah bukan kehidupan. Lalu dalam Yakobus 3 begitu rupa ngomongin tentang lidah. Boleh kita buka sedikit ya, nanti kita break lagi. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Yakobus di sebelahnya Petrus. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 panjang, tapi kita nggak akan baca banyak-banyak saudara ya. Baca semua nggak apa-apa juga. Ya. Gimana sih? Gak konsekuen ya. Judulnya adalah dosa karena apa saudara? Lidah. Nah, teman-teman baca ayat pertama, saya baca ayat genap. 1, 2, 3 ya. Bahasa gampang ini, emang enak jadi pengkhotbah saudara. Saya akan dihakimi berdasarkan apa yang saya khotbahkan. Itu sebabnya guru besar saya di Hillsong pernah ngomong, intinya adalah mengkhotbahkan apa yang kamu hidupi dan menghidupi apa yang kamu khotbahkan. Preach what you practice, practice what you preach. Itu simpel banget. Dan saya ingat itu sebabnya saya pernah moderate sesi terakhir. Saya hampir tidak pernah berani berkhotbah hal-hal yang saya belum pernah lakukan. Kenapa saya berani khotbah malam ini tentang menguasai diri dan ketenangan? Karena saya orang yang paling tenang saudara sebetulnya. Kelihatan tenang ya? Amin? Saudara kok jadi tenang semua sih? Bukan begitu, tenang aja, cool. Saya mau ada apa ke di Jakarta, mau ada riot ke. Riot itu bukan riot ya, ada kerusuhan, ya orang udah pusing, ya kita mau kabur yuk, pergi ke luar negeri. Saya bilang, wah, ya, santai aja, it's okay. God is in control, amin? Dia kan Allah yang sovereign, maha kuasa, dia berkuasa, gak ada yang bisa kalahin dia, amin? Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Siapa yang mau jadi orang sempurna? Oh, cuma 2, cuma 4. Gak ada yang mau jadi orang sempurna. Amin. Cuman gitu gampang. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Amin. Kalau saudara bisa control your tongue, tubuh saudara terkendali. Berarti lidah yang kecil ini, sama-sama keluar lidahnya. Is also control your whole body. 3, teman-teman baca 1, 2, 3 ya. Kita menatapkan terang pada mulut kuda, sehingga ia menurut kehendak kita. Jalan yang kita dapat jalan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil sehingga menurut kehendak jurumudi. Ayat 5. Demikian juga kita tubuh. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan api neraka. Ayat 7.
semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang udara dan binatang laut dapat binatang yang telah dikatakan dengan prestasi. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ayat 9. Dengan lidah kita menunjukkan kita, dengan lidah kita membuat manusia yang kepala. Dari mulutnya satu keluar berkat dan kutuk. Ya, hal ini saudaraku tidak bolehlah demikian terjadi. Adakah sumber Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan ya. Jadi karena lidah teman jadi berantem, karena lidah orang tua dan anak jadi berantem, karena lidah BFF best friend forever jadi pecah, betul ya? BFF karena lidah semua cuma karena lidah ya. Bahkan ada satu kejadian di Jakarta cuma karena lidah orang itu harus mati, saudara ya. Mati, saudara ya, hanya karena uang 1.000 rupiah ya. Abang tukang parkir bilang, boleh tambah 1.000 lagi. Dia tidak mau bayar 1.000, ngoceh mereka berdua, ngata-ngatain, udah tusuk belak mati, saudara. Gara-gara harusnya kasih aja 1.000 lah, tidak ada artinya ya, saudara ya. Karena lidah banyak perusahaan jadi pecah. Tadinya kongsi baik-baik pecah karena lidah, karena lidah, dan karena lidah. Ya, itu sebabnya lidah ini jangan dipakai untuk mengutuk kita, untuk memberkati. Amin. Untuk mendoakan orang lain, untuk membangun orang lain, untuk menasihati orang lain, untuk memperhatikan orang lain, untuk menguatkan orang lain dan semuanya. Jadi saya nggak akan bahas lebih banyak, saudara udah baca dengan jelas. Lidah ini luar biasa. Kalau saudara bisa control your tongue, then you can control your whole body. Itu berarti saudara menguasai diri saudara begitu rupa. Amin. Amin. Nah, setelah saudara bisa menguasai diri, tentunya kita akan mengalami hal kedua yang namanya ketenangan. Saudara kata yang tenang. Ya, tenang itu bicara saudara cool, saudara nyantai ya, diamlah dan ketahuilah bahwa Dialah Tuhan. Kalau saudara tahu Dia Tuhan, saudara punya hubungan dengan Dia, saudara akan jadi orang yang tenang. Berapa saudara mau tahu rasanya jadi tenang? Amin. Gampang. Mazmur 23:2. Yuk kita buka. Mazmur 23:2. Ini ada lagunya banyak banget. Hanya dekat Allah saja. Amin. Aku merasa tenang. Asik. Amin. Daripada nyala. Oke? Beda ya? Memang nadanya beda ya. Mazmur 23:2, 1, 2, 3 ya. Dia menginginkan kepada burung hijau. Dia menginginkan Kalau saudara mengakui Tuhan adalah gembalamu, bisa angkat tanganmu. Amin. Dia nggak akan bawa saudara ke air yang bergelombang dan kacau. Kalau saudara jadikan Dia gembala hidup. Dan hebatnya gembala kita Yesus, Dia tahu nama kita by name. Dia tahu Pak Robert, Dia tahu Bernard, Dia tahu Deborah by name. Gak ada satupun yang Dia, kalau kita suka lupa ya, siapa ya? Gitu ya. Kalau Tuhan gembala kita, Dia tahu setiap nama di tempat ini. Dan saudara kalau dekat Dia akan bawa saudara ke air yang tenang, cool. Saudara akan jadi tenang, jiwa saudara tenang. Sekali saudara boleh ada chaos, bahkan di luar ada chaos, ada kekacauan, saudara bisa tenang-tenang aja. Cool down. Kenapa? Karena ketenangan itu bukan dipaksakan atau dibuat-buat, tapi ketenangan itu ada di dalam saudara. Ya? Tenang ya. Kenapa? Karena saudara tahu Dia gembala saudara. Amin. Amin. Saudara mau tenang lagi? Mazmur 22 yang sudah nyanyikan ya, dekat Allah. Saudara dekat-dekat Allah, maka saudara akan tenang. Ya. Mari kita buka ayat Yesaya 30 ayat 15. Saya sengaja mengajar banyak firman supaya saudara tahu ini dari firman. Yesaya 30 ayat 15. Ya. Tolong dibaca teman-teman dengan suara keras 1, 2, 3 ya. Sebab beginilah firman Tuhan yang Gusti dengan obat dan dengan dalam tinggal kepada saya kekuatan. Udah nggak usah terusin ya. Saudara bingung itu tapi bukan ya. Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Kok saudara hari ini serius amat sama saya sih? Tenang banget ya, tenang ya.
Ini hasil-hasil dari tenang. Bagus sudah. 1, 2, 3 ya. Hati yang tenang meninggalkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kalau orang suka iri, tulangnya busuk. Ya. Benar, ini benar. Di dalam dimakanin, makanya orang iri itu biasa penyakitan. Gak percaya? Penyakitan. Saul tuh penyakitan. Suka kerasukan setan. Sehingga dia bilang gini, cari pemazmur dong yang enak main kecapinya. Oh, ada Daud. Daud dia panggil, setiap kali Daud nyanyi kayak Pak Robert main gitar tadi, maka dia jadi enak, jadi tenang. Betul kan? Ya? Orang iri hati itu paling gak enak, ya. Nah, tapi kalau tenang itu menyegarkan tubuh. Ya? Mari kita buka ayat yang terakhir soal ketenangan, Yesaya 30 ayat 17. Yesaya 30 ayat 17. Hanya itu lagu kesukaan saya banget ya zaman dulu ya. Oke, boleh baca sama-sama dengan 32, Yesaya 30 17. Ini apa ini? Pas lagi kurang kemarin gue ancaman satu orang. Nah, ini nggak tenang ayat ini sebenarnya. Belum bisa tenang. Oke, baca 1, 2, 3 ya. Di mana ada kebenaran di situ ada kebenaran sejahtera, dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketenangan untuk selamanya. Saudara mau tenang? Hidup dan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara aman. Jangan langgar firman Tuhan. You will be at peace with God, with others, and with yourself. Tenang saudara. Amin. Ada kesalahan dan pelanggaran, cepat-cepat akui. Tuhan ampuni. Tadi saya ngomong salah Tuhan. Ada tindakan yang salah, Tuhan ampuni. Saya mau cepat-cepat beresin. Amin. Ya, supaya dengan demikian saudara hidup terus dalam ketenangan. Jadi kalau orang yang sudah bisa menguasai diri, hasilnya dia tenang. Ya, rahasia tenang-tenang saya sudah kasih tahu. Nah, yang ketiga Alkitab katakan supaya dapat apa? Berdoa. Urutan tuh. Mana bisa saudara berdoa kalau lagi nggak tenang? Lagi gelisah, lagi takut, lagi pikirin masa depan, lagi stres, lagi bingung, susah doa saudara. Betul-betul deh. Saudara nggak konsen, betul lah. Tapi kalau saudara bisa kuasai diri, tenang, baru saudara bisa berdoa. Nah, waktu saudara berdoa, saudara mulai mengerti kehendak Allah. Kalau saudara mengerti kehendak Allah, saudara tinggal melakukannya. Dan saudara nanti hidup demikian terus-menerus, dipimpin oleh Roh Allah begitu rupa, sehingga seluruh rencana hidup sudah digenapi. Amin. Banyak orang nggak bisa berdoa karena dia nggak tenang. Susah saudara, ya. Kalau saudara lagi gelisah nggak bisa. Tapi kalau saudara tenang, punya hati yang percaya sama Tuhan, dan saudara akan bisa berdoa. Amin. Nah, yang keempat menurut pasal yang disuruh kita baca tadi, ya kalau saudara gaya hidup yang terakhir, mengasihilah seseorang akan yang lain, ya. Ya, ini harus ditingkatkan di akhir zaman. Yang pertama beri tumpangan, gak usah bersungut-sungut. Layani seorang dengan yang lain dengan karunia, tadi sudah dibaca. Dan saudara terus beritakan Injil pada orang lain. Itu konteksnya di situ. Nah, sekarang saya mau masuk contoh yang paling klasik sebelum kita selesai. Ada satu orang yang saya suka banget yang Yesus juga sebut di dalam Alkitab. Saudara masih bisa bertahan? Bisa lah ya. Bisa lah ya. Matius 24 ayat yang ke-37 sampai ke-39. Nah, saya mau fokus kepada orang ini, satu orang ini. He's amazing guy, dan saya belajar banyak dari dia. Saya setelah baca saya pikir, wow, kalau saya bisa jadi seperti dia, it's quite great. Boleh dibaca 37 saudara, 1, 2, 3 ya. Sebab sebagian anak-anak pada sama sebelum air baik makan dan minum. Ayat 39. Demikian pula Ayat 40. Pada waktu itu, kalau orang di ladang, seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 41. Kalau ada orang perempuan sedang mendapat kehilangan, seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 42. Karena ini terjadi adalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Ayat 43. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan memberitahu pada waktu malam hari itu akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan Sama-sama lagi ayat terakhir. sebab itu katakan manusia sia-sia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu. Ayatnya jelas banget sebetulnya, nggak perlu di-explain ya.
Tapi mari kita explain pelan-pelan saudara ya. Jadi Tuhan membandingkan kedatangannya dengan keadaan di zaman Nuh, ya. Itu pertama yang perlu saya garis bawahi. Nah di ayat 38 dikatakan bahwa sebelum air bah itu mereka makan minum kawin mengayunkan. Saya coba cari dalam bahasa Inggrisnya, saya coba cari dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Yunaninya. Ternyata ini bukan dosa saudara, ini benar-benar makan dan minum aja. Normal, ya seperti kebanyakan orang setiap hari pasti makan, betul? Setiap orang pasti minum, betul? Ya. Ke pesta kawin nggak pernah berhenti, ya ada yang kawin dan mau kawin. Ini asli, ini kawin yang legal, bukan ilegal, ya. Makanya kalau saudara mau kaya di akhir zaman ini bisnisnya dua ini, food industry dan jadi wedding organizer. Amin, amin. Ya di luar itu rada susah cari duit karena yang paling banyak ini bisnisnya ini nggak akan berhenti sampai, amin, amin. Siapa yang bercita-cita punya coffee shop itu Ibu Susan. Nah dia akan kaya dan diberkati. Amin. Siapa yang bercita-cita jadi wedding organizer? Jadilah the best. Sudah tahu ada satu wedding organizer di Jakarta sekali pakai 140 juta. Amazing. Easy cari money. Bagi timnya paling berapa potong ini potong itu, sisanya bersihnya bisa sampai sekitar 60 juta satu kali shot. Dan dalam 1 bulan minimal dia dapat Sabtu dan Minggu saya hitung dalam 1 bulan dia dapat 500 juta. Wow. Pindah jurusan. Ini bisnis yang paling keren. Dan betul saudara, kalau saudara di Jakarta perubahan drastis terjadi dalam 3 tahun belakangan ini. Everywhere open new restaurant. Ya. Kalau saudara tahu daerah Pantai Indah Kapuk itu udah hidup segan, mati tidak mau. Tapi begitu di sebuah jalan dibangun restoran begitu panjang dari ujung sampai ujung restoran. Saudara pilih Jepang apa aja ada di situ. My God man, saudara pergi hari malam minggu. My goodness. Ngeri cari parkir. Betul ya bro ya? Lu di pick ya? Lu serius ya? Betul. Siapa di pick? Siapa ya? Saudaramu? Itu susah banget. Penuh banget tempatnya. Nah saya bilang gini, wah benar loh. Kalau mau bisnis dia zaman makanan dulu. Jadi kalau saya lihat Davin tuh bakal kaya. Kan dia chef kan? Jago masak kan? Chef, dipanggilnya chef ya. Nah jadi ya, mau pindah jurusan ya. Tapi karena makan minum menghasilkan banyak hal, dokter juga kaya sebab ya. Dokter juga kaya, karena ada yang keracunan, nah itu jadi juga. Pada akhirnya sih semuanya kaya juga karena kawin perlu komputer, ya kaya juga yang IT kaya juga. Apa sih maksudnya? Mari kita lanjutkan yang 39. Saya jadi bingung. Dan mereka tidak tahu. Garis bawah kata tidak tahu. Artinya gini, mereka saking enjoy their life. Mereka pikir semuanya oke-oke saja. Mereka makan, mereka minum, mereka buat pesta dan semuanya. Bang! Tiba-tiba air bah itu datang. Saudara tahu historinya, cuma 8 orang yang selamat. Dan jangan sampai kita terlalu enjoy dengan dunia ini, enjoy dengan hidup ini, enjoy your life dan semuanya. Betul kita harus enjoy, tapi kita lupa bahwa kita harus mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan. Amin. Mempersiapkan diri kita menjadi umat yang layak. Amin. Selain dia melayakkan, tapi ada bagian kita juga untuk hidup dalam kebenaran. Itu penting sebenarnya, ya. Karena kalau terlalu enjoy kayak orang-orang ini, mereka tidak tahu akan sesuatu. Bahkan Tuhan kasih gambaran, kalau ada 2 orang di ladang, itu bicara 50%. Yang akan bisa siap akan kedatangan Tuhan sebetulnya. Karena kita tahu Yesus juga ngomong dalam 10 gadis bijaksana, 5 bodoh, 5 bijaksana. 50% only. Saudara lihat itu, ya. Dan ini hal yang serius karena sudah banyak hamba Tuhan juga berbuat. Paniko berani ngomong di depan mimbar, dia ditegur oleh Tuhan untuk mempersiapkan jemaat, sebab banyak jemaat kalau tidak persiapkan akan tidak masuk surga. Dan dia ngomong dengan keras di depan mimbar, dia katakan, sebab saya nggak akan bosan-bosan ngomong soal persiapkan dirimu. Saudara mau bosan, saya nggak peduli, saya akan ngomong lebih keras lagi tentang saudara mempersiapkan diri. Sebab Tuhan berbicara kepada saya, ya Tuhan akan datang. Waktunya sudah dekat. Bahkan terakhir dia ngomong, Bu, saya sampai merinding. Sudah sangat dekat. Dia jelaskan itu. Dan waktu saya tangkap itu saya bilang, wow, berarti benar-benar hidup ini harus dipersiapkan begitu rupa. Nah, saudara harus ngerti konteksnya. Dia adalah mempelai pria, dia akan jemput kita sebagai mempelai wanita, ya, gerejanya. Yang jelas di garis bawah di Efesus 5, yang tidak bercacat, tidak bercela dan tidak bernoda. Sama sekali. Clean. Benar-benar pure dan itu disiapkan. Nah, kalau saudara tahu tradisi agama Yahudi dalam pernikahan, itu nggak ada kayak sekarang. Kata pacaran itu muncul karena Hollywood.
tradisi Yahudi nggak ada pacaran. Jadi gini, orang tua ketemu orang tua, suka? Oke, tunangan. Jadi yang ada tunangan. Habis tunangan langsung set the date buat tahun depan nikah. Langsung dipisahin kalau boleh ketemu. Ya, nanti si perawan itu langsung nyiapin diri. Nanti dikasih kode-kode. Kalau udah makin dekat, ada tari-tarian di sana. Nah, perempuan itu nggak boleh pakai daster, harus siap. Ya kan? Nah, nanti dia masuk, udah ketemu, masuk dalam pernikahan. Bang, baru dia itu malam pertamanya. Ya. Nah, sekarang banyak orang di dunia udah gila dia menganggap remeh lembaga pernikahan. Ya, udah nggak usah nikah, kumpul-kumpul aja. Betul nggak? Ya. Usah, ngapain lah, kita coba dulu lah setahun, kalau kita bisa nanti kita nikah ya. Dan sedih banyak orang ngikutin itu. Masa Brad Pitt nikahnya belakangan anaknya udah berbejibun, pengen adopsi maupun tidak, kita nggak usah ikutin. Nggak ada, nikah dulu baru diberkati dulu baru nikah, baru punya anak, memultiplikasi ya, itu urutan. Jangan dibalik-balik, hari sekarang terbalik, multiplikasi dulu ya, betul nggak? Ya, kawin jadi begitu gampang, tinggal ke Las Vegas pakai kapel-kapelan, betul nggak? Pendeta asal-asalan, kalau ada sertifikat, ampun saudara, jangan main-main, ya. Ini cukup, mari kita buka sekarang tentang Nuh. Yuk kita belajar tentang Nuh. Saya akan selesai di Nuh ini. Saya suka banget dengan tokoh dia ini asik banget orangnya. Nuh. Kemarin kita baru ngobrol, saya duduk ngopi shop sama Nuh nih. Bang Conan sih kemarin ya. Salah. Nuh. Nah, sebelum saya bicara Nuh, mari saya kasih garis bawah sedikit. Kenapa sampai Tuhan marah di air bah? Bukalah di dalam Kejadian 6 ayat yang kelima dulu. Kejadian 6 ayat 5, tolong Feni. Kalau baca Alkitab tuh enak saudara, sebetulnya musik pelan-pelan ya, cepet-cepet ya. Amin. Dibaca, dipikirin, direnungin, saudara dapat banyak loh. 6 ayat 5, baca ya 1, 2, 3 ya. Ketika Tuhan bahwa setiap besar ini, bahwa segala perbuatan kita selalu membawa ke atas mata. Peristiwa yang terjadi karena Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa sehingga dosa masuk dalam bumi. Saudara sebagai kata kejahatan manusia besar. Kalau kita cek hari ini, bukankah kita setuju bahwa kejahatan manusia besar di sekeliling kita? Betul ya? Gak karuan saudara, bunuh orang udah sembarangan aja. Kacau deh saudara ya. Di sini nggak tahu, kalau di Jakarta sih beritanya gede-gede banget ya. Dan bawa kecenderungan hatinya ngapain? Dua hal. Udah kejahatan manusia besar dan manusia itu cenderung buat jahat aja di zaman itu, Tuhan jadi kesal. Nah, mari buka ayat yang ke-6. Ayat yang ke-12 tolong tadi. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. 1, 2, 3 ya. Allah di bumi itu Benar. 1, 2, 3 ya. Jadi selain jahat, manusia hidupnya rusak. Nah, saya tahu budaya Eropa, budaya Amerika rusak, berantakan dah. Udah berantakan lah. Saudara tahu sendiri, gak usah dibahas ya. Artinya ini jadi landasan. Ayat 13 dan ayat 12 saya bacakan. Ayat 13 berfirmanlah pada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri segala. Nah, saudara baca. Nah, yang menarik gini. Menarik adalah tentang Nuh. Mari kita buka ayat Kejadian 6 ayat 9 balik ke atas. Nah, ini dan saya mau berharap kita semua bisa nangkep ini dan kita jadi orang seperti ini. 1, 2, 3 ya. Inilah. Ayo, 1, 2, 3 ya. Inilah Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dari cara-caranya orang sekitarnya. Dan itu bergaul dengan Allah. Saya berharap kata-kata ini bisa diganti nama kita semua loh. Inilah riwayat David, inilah riwayat Conan, inilah riwayat Deborah, inilah riwayat siapa pun yang ada di ruangan ini, bahwa Deborah, David dan semuanya adalah seorang yang benar. Amin. Tidak bercelah di antara orang. Saya suka kata-kata ini. Di antara orang-orang sejamannya. Kita udah baca tadi, zamannya rusak, jahat, kelakuan yang buruk, tapi dia bisa tidak bercela di antara orang sejamannya. Artinya gini, dia standing alone with God, dia dalam kasih karunia Tuhan, dia bisa berdiri itu. Jadi orang lain bikin apa saja di sekeliling dia, bikin hal yang gak berkenan, dia bisa standing there, tetap hidup dalam kebenaran. Kuncinya apa?
Sebab Nuh itu apa? Waktu saya selidiki, ternyata dia keturunan daripada Henokh. Nah, saudara tahu Henokh bergaul dengan Allah, ya 300 tahun lamanya. Lalu dia diangkat hidup-hidup menjadi orang pertama di bumi yang rapture itu Henokh. Tuhan ngobrol. Udahlah, ambil aja sekalian lah. Saya udah senang banget sama kamu, cocok, chemistry-nya dapet gitu ya. Tuhan ambil aja udah ke surga ya. Orang kedua yang dibawa ke surga hidup namanya Elia, dijemput pakai kereta berkuda. Saudara mau dijemput pakai kereta berkuda? Mau? Atau mau pakai uban? Bisa juga. Lalu datanglah Tuhan menjemput kita dengan uban ya. Jurusan Heaven Postumer Platz gitu kan. Apa sih? Tapi orang kedua yang diangkat itu memang Elias lah. Hebat. Elia itu orang yang tidak punya asal, tidak punya apapun, tahu-tahu muncul buat begini, tapi tetap Tuhan tunjukin sisi manusia dia, gagalnya dia. Cuman gara-gara cewek dia lari, saudara. Namanya Isabel. Isabel cuma ngomong, masih panggil orang tuh nabi ini, mana sih? Oh, kabur saudara. Bahkan dia bilang saya mau mati, saya mau bunuh diri aja dah. Bayangin saudara. Tapi Tuhan gak lihat kegagalannya, tetap dia diangkat, ya. Jadi yang diangkat hidup beliau itu sebagai tanda sebagai rapture, Henokh, Elia, Yesus dia mati dulu, dikubur, dia bangkit, baru dia naik ke atas ya. Tapi manusia cuma 2, ya saudara ngerti ya. Nah, mari ganti nama saudara. 1, 2, 3 ya. Inilah. Amin. 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 Enak kan kalau dibaca gini? Coba kalau baca gini. Ini riwayat misalnya Tony adalah seorang yang kacau balau, yang bercela banget di antara zamannya. Nggak enak dengannya saudara, amin. Tapi kalau ini terjadi dalam hidup kita, setiap pribadi bisa ngerti ini aja, ya. TOP begitu, amin saudara. Kenapa dia bisa begitu? Kejadian ayat 8, mundur sedikit, ya. 1, 2, 3 ya. Tetapi amazing. I like this guy, man. Dan yang paling menarik dari cowok ini adalah ini. Nanti saudara baca di bawah, lalu berfirmanlah Tuhan, buatlah bahtera seperti ini, ukurannya seperti ini, dari kayu ini. Dan waktu Tuhan suruh dia, itu tidak ada tanda-tanda hujan. Dan menurut ensiklopedia itu waktu dibuat bahtera itu jauh dari sumber air, dari air terdekat itu sekitar ratusan kilometer. Jadi dia bangun di dry land, terus nggak ada tanda-tanda hujan, tapi dia percaya sama Tuhan. Nggak make sense. Sebabnya nanti kalau saudara baca akhirnya, Nuh disebut a preacher of righteousness. Kenapa? Karena waktu dia ngomong sama orang, nggak ada mau terima. Gila Nuh nih, sinting, nggak ada hujan, jauh dari air, kamu buat bahtera, nggak ada yang mau bantu. Saya percaya yang bantu cuma 8 orang itu, istri dan anak-anaknya. Dan kalau saudara mau tahu ukurannya, panjangnya yang bangun bahtera itu dibangun 300 hasta, dalam meter kurang lebih, nggak panjang saudara, 137 meter. Ingat, zaman dulu nggak ada palu, nggak ada obeng, nggak ada tang, nggak ada bor, dan nggak ada teman-temannya. Pakai batu dan pakai teman-temannya. Batu dan teman-temannya batu maksudnya saudara ya. Jadi maksudnya itu ya, bangunnya itu ya udah pakai alat apa adanya ya. Nah tapi hebatnya gini, tidak ada satu rekod yang mengatakan bahwa Nuh komplain. Tuhan nggak making sense. Yang mikir dong Tuhan mikir, nggak ada. Artinya dia percaya saja, dia buat saja. Dan menurut catatan dia buat itu kurang lebih 120 tahun kalau nggak salah. Bangun untuk pelan-pelan, begitu lupa, bangun untuk pelan-pelan dan seterusnya saudara, hanya untuk percaya. Nah lebarnya kalau saudara mau tahu, nggak panjang, 22,82 meter, tingginya 13,7 meter. Saudara mau dengar kabar baik? Ini kabar baiknya. Menurut jurnal Daily Mail 4 April 2014, berarti baru ya, baru berapa bulan? Mei, Juni, Juli, Agustus, sekarang 6 bulan yang lalu, ada temuan dari keempat mahasiswa dalam makalahnya untuk jurnal fisika dari Departemen Fisika dan Astronomi Universitas Leicester, ya. Mereka mengakui bahwa bahtera Nuh itu bisa memuat
2.015.000 domba tanpa tenggelam. Dia berani buktiin dengan penelitiannya. Dan kabar baik lagi dibuat sebuah buku berjudul The Genesis Flood karya Dr. Morin dan Dr. Whitebohm. Dikatakan bahwa kapal Nuh bisa memuat 35.000 spesies. Dan akhirnya 4 orang ini, Oliver Riola, Kathy Raymer, Benjamin Jordan, Thomas Morris, berkata bahwa apa yang Alkitab tuliskan secara sains bisa dibuktikan. Dan kalau sudah klik Bahtera Nuh di Google, Bahtera Nuh sebetulnya sudah ditemukan. Hebat ya? Wow, ini keren banget, keren banget. Kalau sudah pakai akal ya nggak masuk akal. Gimana caranya tuh 8 orang, cowoknya cuma berapa? Nuh sama 3 anaknya, sisanya cewek semua. Mana bisa? Saya percaya pasti cewek itu diberi roh perkasaan. Ya, amin. Nah, seperti Fitri gitu, ototnya kuat. Amin. Sehingga dia bisa. Ya. Nah, ada beberapa ayat penutup sebelum saya selesai. Ya. Ini banyak penutup. Ini bisa khotbah kemana aja saudara, tapi saya buka saja di dalam Kejadian. Sekali lagi menegaskan tentang Nuh. Kejadian 6 ayat 22. Ini orang si hebat saudara. Dia mendapat kasih karunia, dia benar, tidak bercanda di zamannya, hidup bergaul dengan Tuhan. Dan ini dikatakan juga oleh, lalu Nuh melakukan semuanya itu apa? Tepat, saudara, tepat seperti, artinya gini, dia nggak melenceng, dia nggak asal-asalan, dia nggak lebih-lebihin. Kalau Tuhan suruh dia A, dia bikin A doang, selesai, dia mundur. Tuhan suruh dia bikin B, dia cuma bikin B, artinya tepat. Kenapa dia bisa tepat? Karena dia bergaul ya. Kalau saudara bergaul sama seseorang yang dekat, saudara bisa tahu kesukaan dia. Misalnya contoh, udah tahu dia nggak suka warna hitam, saudara beliin baju hitam kan meleset saudara, betul kan? Dan kalau saudara udah dekat, saudara tahu dia nggak mungkin dia nggak suka hitam, dia sukanya merah. Saudara beliin aja baju merah dan semuanya merah-merah, pasti dia suka. Amin. Nah, saudara kalau bergaul sama Tuhan, dekat sama Tuhan, saudara tahu apa yang dia senang, apa yang dia tidak senang. Saudara tahu ukuran dia kasarnya ya. Kayak saya sekarang beli oleh saya tahu ukuran dia. Ukuran dia itu XS atau X, itu aja udah nggak ada lagi. Coba kalau saya nggak tahu, nggak kenal istri saya beli dia XXL. Terus pulang dijadiin kain pel, karena saya pernah beliin baju satu, saya bingung kecil gede, saya beliin nomor berapa, waduh pulang-pulang kegedean ya, kelontar dan semuanya. Ngerti saya, kelontar maksudnya sedikit aja. Terus saya bilang, yang ada Gunung Indah, dia ngerti sebenarnya. Akhirnya saya pakai itu. Kok ketawa sih, saya pakai bener. Oke, Kejadian 7 ayat Kejadian 7 ayat ini kita akan belajar dengan cepat. Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirman Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkau lah yang kulihat benar. Amin. Di hadapanku, di antara orang zaman, bayangin. Satu di antara ribuan orang. Tuhan cuma bilang gini, kira cuma satu yang benar dia dong. Nah, saya berharap saudara, berapapun orang saudara di sini, saudara bisa kedapatan benar di negeri yang seperti ini. Saudara benar. Tuhan bisa lihat saudara benar. Hidup saudara benar, sekolah saudara benar, kerja saudara, semua saudara benar, kelakuan saudara benar, sikap saudara benar, semuanya benar. Keren kan? Amin. Saudara gak sama orang, you are different. Bukan karena saudara lebih hebat, but because kasih karunia Tuhan dalam saudara kenal Tuhan, saudara bergaul dengan dia. Amin. Keren tuh saudara, amin. Kalau saudara sama dengan orang lain, aduh, percuma. Ya. Kejadian 7 ayat 5, tolong teman-teman. 1, 2, 3 ya. Lalu melakukan segala yang diberikan Tuhan. Simple. Dia melakukan segala. Tadi tepat, ini segala. Jadi dia nggak pilih-pilih kehendak Tuhan. Tuhan kasih 1, 2, 3, 4, dia kerjain segala semuanya. Amazing banget nih orang ini. Akhirnya saudara tahu ceritanya, bla 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 bla. Tuhan tutup baterainya, hujan turun, lalu selesai dan air bah turun, ngambang-ngambang ke perahu dan semuanya ya. Mulai Ibrani 11 ayat 7. Saya udah mau selesai, berapa ayat lagi? Ibrani 11 ayat 7. Haleluya. Amin. Amin. Kalau saya ketemu Nuh di sini, saya berharap ketemu asik banget nih. 1, 2, 3 ya.
dengan taat mempersiapkan Bapa untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukumnya, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Amin. Kalau soalnya disuruh lakukan sesuatu yang tidak kelihatan, pergi ke sana, jelas rutenya, jelas petanya, ya semua orang juga bisa. Tapi dia nggak kelihatan, dia nggak ngerti apa, pokoknya dia percaya aja. Oke, dia kerjakan itu. Dengan taat mempersiapkan Batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan saudara perlu mengerti, kalau Nuh waktu itu nggak taat, saya udah nggak tahu lagi bumi ini gimana, bubar dah. You know? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada Berlin, nggak ada siapapun di sini. Selesai. Tapi karena satu orang ini, saudara, asik kita ada hidup saudara. Amazing nih orang. Ayat terakhir 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Udah beneran terakhir. Abisan. Ya saudara tahu bagaimana bersikap di akhir zaman? Ya? Ya, ini contoh orang yang keren banget buat hidup di akhir zaman. Ini salah satu patokan saya juga, belajar dari dia. 2 Petrus 2 ayat 5. Saya belum pernah loh khotbah mimbarnya ngadep sini, saya belum pernah. Habis dari mimbar, ya saya jadi ngadepnya begini terus saudara ya. Habis saudara juga kesenyum, saya juga takut. Saudara, dari tadi serius amat sih, saya takut loh. Ya, jadi saya sengaja begini kan, aja. Udah 23 tahun saya khotbah baru kali di mimbarnya. Bukan lihat muka preachernya, lihat pantatnya saudara ya. Apalagi yang bagian sini, ya Allah. Nikmatilah pantatnya. I like it. Udah lihat 4 dulu. Ayat 4. Ini ayat yang terakhir. Ayat 4. Baca sama-sama dengan suara keras. 4. 4. Ya, 1, 2, 3 ya. Ini kalimat penting. Malaikat jatuh dia bunuh. Manusia jatuh dia nggak bunuh. Waktu Adam dan Hawa ditanya, Adam, gimana Adam? Mereka ngumpet ke Alkitab. Itu pertama kali permainan petak umpet diperkenalkan di dunia. Betul? Petak umpet, ya kan? Dia bilang Tuhan itu sampai 20 terus. Ya kan? Itu baca sebenarnya dalam bahasa asli itu artinya main takut enggak, saudara enggak baca. Tapi benar, dia ngumpet, betul? Saudara pikir Tuhan nggak tahu di mana? Tuhan tahu, cuma Tuhan pengen tahu kejujurannya. Muncul mereka. Ini aku Tuhan. Dan mereka begini. Lalu Tuhan, ini telanjang. Tuhan bilang, dari mana kamu tahu kalau telanjang? Terus mereka nyalain. Gara-gara dia, ya. Jadi saudara perlu ngerti kenapa laki-laki ada jakun, apelnya keselak di sini. Kalau perempuan yang ada jakunnya, itu mungkin nggak ngerti gue ya. Tapi kalau laki-laki umumnya ada jakun. Karena waktu Adam makan, Adam ditegur ketelak dia. Guess what? Ini keren banget. Terus Tuhan gini. Lalu Tuhan tutupi ketelanjangan mereka. The first murder itu bukan Cain dan Habel, gitu. God Himself kill the animal to take the skin and cover up human. Itu gambaran daripada Yesus yang akan mati gantikan dosa kita. Berarti lo semua berharga di mata Tuhan. Malaikat jatuh dibuang, bos. Dibuang, tau bilang tuh. Gua kagak sayang, gua buang. Nah soalnya lu tahu, malaikat jatuh tuh dia tarik sepertiga loh of heaven. Makanya kenapa banyak dedengkot, setan, pocong, tuyul, banyak banget dalam berbagai rupa. Karena emang sepertiga surga, men. Bayangin kalau waktu itu gini, lalu Lucifer jatuh sendirian, cuman dia doang. Tapi enggak, Alkitab menuliskan sepertiga surga ditarik sendiri. Jadi pengikut dia. Makanya setan tuh banyak rupanya, saudara. Ya, teman saya pemain gitar, setiap hari di kamarnya udah biasa lihat setan 4 biji kepalanya taruh di lemari. Kalau sudah mau tahu. Jadi saking biasanya dia cuma begini. Malam ini cuma macam gua mau tidur. Tidur.
Setannya lihat kelamaan, setannya juga ngantuk tertidur. Bosan dia lihat ini gitu. Kepala gini jatuh di lemari, bluk gitu. Terus teman saya cuma ketawa aja. Enggak lah, itu cerita yang lain, tapi ini kisah nyata. Dia cerita sama saya. Oh, di rumah saya itu ada begitu-begitu, tapi saya udah kebiasaan setan. Asik ya? Orangnya udah Tuhannya deket banget, dia biasa. Ya? Saudara baru ada mending dikit, kenapa nih? Saya jadi ingat waktu saya kuliah, kita kan di Mapras tuh kuliah, tahu Mapras ya? Iya. Itu di ospek. Saya kan ngomong terus lama, aku selipet gitu. Terus senior kita kan, ini teman saya tentunya, bukan saya sih. Coba kita lihat aja dari jauh. Ada pocong-pocongan di belakang terus muncul gitu kan. Oh, atau musuh kaget, wah cocok, temen ngacok. Ini gak ada hubungan sama yang saya sampaikan. Apa gak ada hubungan sama sekali? Ya? Oke, ayat yang kelima terakhir. Bet, tolong siapkan kita. Ya. Saya juga setelah bercerita saya pikir gak ada hubungan ya. Gak ada koneksinya, whatever it is. Berarti saudara taruh dulu tangan di dada sebentar, saya harus saudara lakukan ini. Taruh tanganmu di dada. Saya berharga di matamu Tuhan. Amin. Itu gak main-main, itu memang berharga. Makanya Tuhan paling gak suka dengan dosa yang satu, bunuh diri. Dilarang bunuh diri. Ada yang mau coba-coba bunuh diri? Jangan saudara ya, saudara bukan Superman. Oke? Katakan kanan kirimu, kamu berharga di mata. Kamu berharga. Sebab malaikat aja dibuang. Amin. Kok kamu gak dibuang? Amin. Jawab lagi. Sebab aku bukan malaikat. Iya. Amin. Wah, ini kita bisa panjang sampai besok pagi kalau diurut-urut panjang nggak selesai ya. Ayat 5 saudara. Baca lagi dong ayat-ayat saya. 1, 2, 3 ya. Jadi kalau hanya yang kami mulia berubah, kami hanya memakanmu, bahkan dunia purba dia nggak sayang, nggak sayang dia, buang. Dia nyelamatkan 107 orang. Sejarah manusia berlanjut sampai hari ini supaya seluruh rencana Allah terjadi, manusia diselamatkan. Dan saya suka dia disebut the preacher of pemberita kebenaran. Nah, saudara perlu mengerti bahwa Nuh gak sempurna. Kita udah belajar kemarin. Nuh buat kebun anggur yang pertama. Nuh minum anggur sampai mabok dan telan. Tapi Tuhan tetap sebut dia a preacher of righteousness. It's amazing God. Saya ada satu lagi, boleh nggak? Ini cakep ya ayatnya. Menutup malam ini dan indah. Ibrani 11, kalau nggak saya dosa nggak nyampe ayat ini. Saya tadi diingatkan harus nyampe ayat ini. Ibrani 11, ayat yang paling terakhir yaitu ayat yang ke-39 sampai 40. Ini perhatikan baik-baik betapa hebatnya kita sebetulnya. Ayat 39, Ibrani yang ke-11, ayat yang ke-39. 1, 2, 3 ya. Ayat 40, ini penting banget. Ya. This is important. If you understand this, sudah akan hidup excited, passionate dan menyala-nyala. Ibrani 11 ini tentang saksi iman, karena Nuh, karena Habel, karena bla 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 dan tidak bisa terus begitu panjang. Ditutup dengan begini. Mereka tidak memperoleh janji, tapi kita. Sebab Allah telah menyediakan bagi saya dan saudara generasi akhir zaman ini sesuatu yang lebih baik. Tanpa kita, mereka tidak dapat sempurna. Saudara boleh ngomong sama Abraham, bukan sombong. Ini kata Tuhan. Bah Abraham, kamu hebat. Nuh, kamu hebat. Tapi tanpa gue, cie gitu ya. Bukan sih, ya? Lu gak sempurna. Bisa begitu. Tapi abis itu api turun dari surga saudara hangus. Kalau saudara ngerti ayat 40 ini,
kita ada generasi divina. Kalau film kita klimaksnya bos. Kita klimaksnya. Biar ada. Film tuh kalau ending terus putus nggak enak ya. Maksudnya endingnya apa? Ini nggak jelas. Sebel, udah capek-capek nonton, betul nggak? Tapi kalau film bisa bikin gini, terus klimaksnya keren banget, pasti semua orang pulang begini. Aduh, klimaks keren banget filmnya, seru, betul? Penasaran nonton film anti klimaks? Saya sering. Biasanya kalau anti klimaks begini, seru. Kok makin? Cirinya cuma satu, saya tertidur di bioskop. Udah, kesimpel aja. Iki apa sih? Biasa teman saya di sebelah. Udah. Jadi bioskop itu penuh dengan ngorok saya. Gak klimaks. Kita klimaks ya bos. Kita yang terima janji kedatangan Yesus. Mereka enggak. Kita at the end of the movie. Amin. Mau hidup main-main lagi? Rugi saudara. Kita klimaks. Saya kalau baca itu saya coba lagi. Hebat juga ya. Gini-gini kita bikin mereka sampai lupa. Siapa kita? Ada iman kita yang lebih dari Abraham? Ada kita yang taatnya sampai kayak Nuh? Tapi Tuhan bilang, Allah semua yang ditebus darah Yesus, you are the end of everything. Lu yang menyempurnakan semua mereka. Katakan dengan gini, cool juga gue gitu. Amin. Nah, besok kita akan teruskan dengan pelajaran cool, ya. Itu terakhir saya akan membina saudara, bukan membina saudara, saya nggak suka. Saya menganggap dua belakangan ini kita cool aja lagi, cool bareng, kumpul-kumpul, amin, ya. Jadi besok kita cool lagi, ya. Dan kita akan membahas mengenai komunitas dan penginjilan supaya saudara bisa tahu. Nah, sebelum pulang kita mari menyembah Tuhan, kita mengucap syukur. Saudara ngerti sekarang bagaimana harus hidup di akhir zaman ini? Udah jelas tuh, jelas banget udah, ya. Jangan main lain nih, saudara sudah dengan Tuhan, ya. Lagu lama aja, Tuhan kemuliaan kamu karena saudara udah lama duduk, bangkit berdiri biar nggak capek, ya. Berdiri biar nggak capek, berdiri biar nggak capek, berdiri biar nggak capek, berdiri biar